Oke ya, baik teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman yang baru. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang konten atau membuat konten dengan AI, ya, bantuan AI ya. Nah, malam hari ini saya tidak sendirian karena saya akan ditemani ya oleh Mas Angga. Ya, beliau ini adalah salah satu orang yang sudah lama berkecimpung di dunia desain ya dan juga tentu saja update juga ya seputar AI. Nah, beliau adalah founder dari investdesign.com. Ya, malam hari ini nanti Mas Angga akan sharing ke kita ya bagaimana cara membuat konten. Ya, mungkin diawali dengan pengenalan dulu ya, apa itu AI, jenis-jenisnya, kemudian nanti apa saja yang bisa dilakukan dengan bantuan AI. Nanti Mas Angga akan membantu menjelaskan ke kita ya. Oke, saya tanya dulu di sini. Siapa yang baru pertama kali hadir nih di Zoom bersama saya? Ada nggak nih? Coba ketik angka satu dulu yang baru. Ada nggak? Oke, ada ya. Sip. Oke, nanti saya buka sesi pertanyaan ya, teman-teman. Jangan khawatir ya. Oke. Oh, ada yang baru. Banyak juga ya. Oke, siap. Oh, banyak ya. Oke, siap. Ya. Oke, baik. Nah, ya. Nggak afdol rasanya ya kalau saya nggak kenalin diri ya. Nah, sekali lagi teman-teman, nama saya Ko Julianto. Ya, saya founder dari Afiliaja.com dan kegiatan sehari-hari saya teman-teman, ya saya seorang profesional networker, saya juga seorang digital marketer ya. Dan tentu saja kesibukan yang paling utama ya saat ini adalah membangun komunitas dan juga platform Afiliaja.com ya. Latar belakang saya teman-teman, saya di S1 di Teknik Kimia di UGM ya di Jogja saya tinggalnya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang dari Jogja. Nah ya, saya sudah berkeluarga saat ini ya teman-teman. Saya punya anak dua. Yang pertama adalah usia 6 tahun dan juga 2 tahun. 2 tahun. 6 tahun dan 12 tahun ya. Nah, kemudian mungkin latar belakang saya awalnya ya bukan orang yang senang dengan marketing ya, tetapi berawal dari kuliah karena kepepet ya dengan uang yang dikirimi ngepas banget ya. Akhirnya saya belajar mau nggak mau untuk mendapatkan income tambahan ya lewat bisnis. Nah, itu yang paling simpel dan paling nggak mengganggu kuliah ya. Nah, berawal dari situ ya saya mulai berbisnis gitu ya. Saya jualan parfum, skincare waktu itu juga apa ya, make up juga gitu ya. Nah, kemudian kurang lebih selama 17 tahun ya bisnisnya. Kemudian 3 tahun yang lalu lebih tepatnya ya pada saat pandemi memang sedikit banyak berpengaruh di bisnis saya di produk fisik. Disitulah karena waktu juga banyak pas COVID ya nggak bisa keluar rumah banyak. Akhirnya saya belajar ikut Zoom juga mungkin seperti teman-teman malam hari ini ya ikut kelas online. Ada yang berbayar, ada yang free gitu ya. Pernah saya ikut yang berbayar ya hampir 600.000 untuk belajar ya tentang digital marketing. Nah di situ saya belajar banyak ya. Kemudian saya mengenal affiliate gitu ya. Nah, dari situlah saya juga mempraktekkan ya apa yang saya pelajari ya di affiliate. Kemudian saya ikut kontes penjualan produk-produk digital. Nah, kemudian dari situ saya bisa cukup sering juara satu ya lomba. Kemudian saya dapat uang cash, saya dapat komisi dan luar biasa ya. Kurang lebih dalam 1 tahun saya berhasil mendapatkan 100 juta ya dalam waktu di affiliate ya. Nah, itu dia ya. Jadi eh, background saya atau kurang lebih saya mengenal affiliate itu kurang lebih sekitar ya 2 tahun terakhir ini ya, 2 tahun setengah terakhir ini ya. Nah, pengalaman saya di affiliate, kemudian saya lihat bahwa banyak juga teman-teman di luar sana yang membutuhkan peluang bisnis tanpa harus mengganggu pekerjaan. Makanya akhirnya saya mendirikan affiliateaja.com. Nah, dan bersyukur sampai saat ini membernya sudah ada lebih dari 50.000 dan juga selain menjual produk-produk digital, ya ada e-course, ada template, ya kelas online, aplikasi gitu ya. Di Avilajar.com juga memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk mendapatkan income tambahan ya lewat program affiliate.
di mana program ini teman-teman bisa jalankan ya dengan sangat mudah ya tanpa harus mengganggu pekerjaan utamanya. Dan sampai saat ini yang sudah bergabung lebih dari 2.000 orang ya. Dan komisi yang saya bagikan ke affiliate sampai dengan saat ini ya selama setahun kemarin itu kurang lebih hampir 300 juta. Teman ya. Jadi ini angka yang luar biasa dan saya senang saya bisa berbagi rezeki juga buat teman-teman terutama untuk teman-teman yang di affiliate. Nah, nanti seperti apa affiliate marketing dan gimana cara jalaninnya besok di webinar hari Kamis akan saya bahas lebih detail ya. Jadi silakan teman-teman yang tertarik nanti besok malam bisa hadir di webinar saya di hari Kamis tentang affiliate marketing ya. Oke. Nah, malam hari teman-teman kita akan itu tadi sedikit ya perkenalan dari saya. Malam hari ini kita akan belajar ya sekali lagi tentang AI ya. Saya coba cek dulu nih, apakah Mas Angga sudah join ya? Tes Mas Angga, boleh raise hand-nya kalau sudah hadir. Oke, oke, ini mungkin ya. Tes dulu Mas Angga. Oke, oke. Tes Mas Angga, apakah dirimu sudah hadir? Oke. Tes 1, 2, 3, Mas Angga. Oke, silakan unmute Mas Angga. Sudah saya permit untuk unmute. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, yuk dites dulu Mas Angga, sapa teman-teman. Suara saya kedengaran Mas Angga? Dengeran, Pak. Sehat, Pak. Wah, ini perdana ya, Pak. Oke, siap. Selamat malam Mas Angga, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Pak. Oke, ya. Oke, baik teman-teman. Nah, mungkin nanti Mas Angga akan berkenalan juga ya dengan teman-teman ya sebelum nanti akan bawa ke materi. Nah, untuk itu saya langsung aja serahkan ke Mas Angga. Silakan Mas Angga bisa memperkenalkan diri juga ke teman-teman semua. Silakan Mas Angga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, teman-teman. Eh, perkenalkan, saya Angga ya. Saya Angga Kuswara. Teman bisa kepoin di Instagram @anggakuswara. A-nya double ya. Jadi, eh, malam ini kita akan belajar bagaimana cara ngonten dengan AI. Sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, ini tidak ada yang komen, tidak ada suaranya nih, gimana Pak? Suaraku kedengeran nggak? Oke, suara kedengaran. Coba saya cek dulu ya. Saya minta, mungkin belum connect ke audio ya. Oke, silakan klik eh, logo headset ya di kiri bawah, lalu join audio, audio, audio mobile. Oke ya. Oke, suara Oke. Mas Angga Oh, kedengaran ya, teman-teman ya. oh ya, berarti Oke, mungkin yang tadi Masnya mungkin itu ya Pak, settingannya di di dirinya sendiri ya Pak. oke. Yes, sepertinya begitu. Oke, Bentar. baik ya. Sebelumnya saya mau tahu dulu nih, teman-teman sudah pernah gunain AI belum? Coba tulis ya di di komen ya. Oh, belum. Wah, banyak yang belum ya. Berarti sama sekali belum pernah nyobain AI, apapun itu ya. Oke, oke, oke. Berarti mayoritas belum ya. Jadi materi kali ini mungkin saya eh, awali dengan sangat basic dulu ya, teman-teman. Oke, saya share screen ya, Pak. Mana nih share screen-nya? Oke.
Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan Mas Angga? Oke. Bentar, Pak. Ini WhatsAppku tak nonaktifkan dulu aja. Oke. Jadi materi kita kali ini santai ya, teman-teman. Kita ngonten dengan AI. Oke. Jadi kalau ngomongin konten ya, kalau ngomongin konten itu menurut saya itu hanya ada dua nih ya. Ada dua yaitu caption dan visual ya. Kalau bisa caption, deskripsi, copywriting ya dan lain-lain. Dan kalau visual ya itu bisa gambar, video ataupun apa namanya kayak GIF ya itu termasuk ke visual. Jadi unsur elemen itu bisa dikatakan konten ya paling enggak dia punya caption dan punya visual gitu ya. Kita sepakat dulu nih. Nah, nanti kita akan bikin konten dengan AI. Jadi captionnya pakai AI, visualnya juga pakai AI. Oke, terus untuk yang belum tahu AI ini ya, jadi simpelnya AI itu kita kayak bicara sama robot teman-teman. Ya, jadi kita kayak memberikan perintah kepada si robot untuk mengerjakan perintah kita. Ya, jadi simulasinya kayak gitu. Ya, kita kayak ngobrol sama robot. Nah, biasanya kita kan merintah ke orang, nah ini kita ke robot gitu ya. Selanjutnya AI itu luas sekali teman-teman. Jadi ada yang bisa bikin tulisan, bikin desain, ya, bikin suara, bikin website dan lain-lain. Jadi AI ini sangat luas sekali dan nanti tools-toolsnya itu punya skill masing-masing, ya. Jadi kayak membuat tulisan. Jadi bukan satu AI itu bisa bikin semuanya itu enggak, tapi dia itu kayak eh, kayak kayak contohnya nanti teman-teman sudah sering dengar itu ChatGPT. Nah, itu dia pintar sekali untuk membuat tulisan ya. Atau lebih lengkapnya itu ChatGPT itu AI yang berbasis informasi ya. Jadi nanti kita akan menggunakan ChatGPT untuk membuat caption ya seperti yang tadi saya bicarakan mengenai konten. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian cara membuat captionnya atau deskripsi ya ataupun copywriting dengan ChatGPT. Untuk teman-teman yang pakai laptop itu bisa pakai chat.openai.com ya. Bisa buka itu ya. Kalau yang pakai HP itu ada aplikasinya. Silahkan cari di Play Store dan download yang dari OpenAI karena itu kan banyak sekali ya ChatGPT. Silahkan diakses dulu untuk login itu seperti biasa bisa login pakai Gmail. Oke, selanjutnya eh, ChatGPT itu bisa untuk apa aja sih ya? Ya, jadi jika teman-teman lihat di layar teman-teman saat ini, secara umum ChatGPT kita misalkan kita tanya apapun nih, itu bisa semuanya ya. Bisa pertanyaan umum, misal konseling ringan pun bisa, penerjemahan bahasa. Nah, itu secara umum ChatGPT memang berbasis informasi, teman-teman. Ya, jadi misalkan tolong bahasa Inggriskan kalimat ini. Nah, itu bisa. Tolong ganti bahasa dengan Jepang. Nah, itu bisa juga. Jadi memang ChatGPT ini itu AI yang berbasis informasi ya. Nanti untuk berbasis gambar ada lagi, video ada lagi juga gitu ya. Kemudian kita langsung praktek aja ke ChatGPT ya teman-teman. Kalau di laptop ini bisa buka chat.openai.com. Ini kelihatan ya Pak?
Oke. Jadi ini adalah dashboard dari ChatGPT, teman-teman. Ya, di bagian sini, ya bagian bawah, tulisan message itu untuk memasukkan perintah. Ya. Terus kemudian secara umum kita bisa memerintahkan apapun ke ChatGPT. Ya, kita coba. Misalkan berhubung kita konteks di malam ini ngomongin konten ya. Jadi misalkan kita memerintahkan ChatGPT untuk memberikan ide konten. Misalkan ya, berikan ide konten untuk jualan skincare ya. Ini dulu ya. Secara umum ya, berikan ide konten untuk jualan skincare. Ketika di enter, maka si ChatGPT akan memberikan ide-ide yang kita perintahkan tadi, yaitu untuk jualan skincare. Gitu ya. Ini dia masih memberikan jawabannya. Oke, kita bisa baca nih ya. Kita bisa baca dari eh, perintah tadi, secara umum ya, masih berikan ide konten untuk jualan skincare. Ya, jadi si ChatGPT memberikan idenya itu satu rutinitas perawatan kulit, kemudian testimoni pelanggan, konten edukasi kulit, dan lain-lain. Nah, itu masih umum nih ya. Terus kita bisa explore lagi nih untuk ChatGPT ya. Misalkan kita copy dan kita paste berikan ide konten untuk jualan skincare. Misalkan skincare-nya itu untuk menghilangkan itu ya kayak kantung mata misalkan. Nah, berikan ide konten untuk jualan skincare. Gini aja untuknya seperti ini. Kita tes dulu nih ya. Nah, oke, di sini pun hasilnya beda lagi ya. Oke, jadi ketika tadi kita mau menambahkan kalimat atau value dari produk ya, atau lebih lengkap, tadi kan kita udah secara umum. Kemudian kita coba yang lebih spesifik lagi nih ya, dengan menambahkan penjelasan yaitu skincare-nya untuk menghilangkan kantung mata ya. Jadi si ChatGPT memberikan ide satu tutorial penggunaan produk. Kemudian di sini juga ada deskripsinya nih ya, menggunakan produk untuk menghilangkan kantung mata. Kemudian juga perbandingan sebelum dan sesudah dan seterusnya ya. Jadi di sini si ChatGPT memberikan ide dengan tambahan value untuk menghilangkan kantung mata. Jadi semakin spesifik sebenarnya itu semakin bagus ya. Jadi kalau semakin spesifik juga nanti ChatGPT nangkepnya itu juga spesifik gitu ya. Selanjutnya, misalkan untuk membuat tadi kan ide sudah, terus untuk membuat captionnya ya, captionnya misalkan buatkan saya caption untuk produk skincare tadi ya untuk menghilangkan kantung mata. Kita coba enter. Oke. Oke, di sini ChatGPT memberikan 5 ide caption, teman-teman. Ya, jadi di sini yang satu tampilkan mata segar tanpa jejak lelah. Ya, ini eh, masih ambigu ya kalimatnya. Tapi
tetap memang kita harus filter dulu sebelum kita publish. Nah, misal kantung mata bukan lagi masalah dengan kekuatan bahan alami ini, bla 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 bla. Nah, itu ide-ide atau jawaban dari ChatGPT ya. Jadi tadi kita sudah bikin atau memberikan perintah suruh bikin ide dulu, kemudian selanjutnya bikin caption. Terus bisa explore lagi nggak sih untuk bikin captionnya ya? Kita coba ya. Tadi misalkan ini saya copy dulu, kita coba tambahkan ya. Buatkan saya caption seperti ini. Mungkin kita tambahin nama produknya, teman-teman. Ya, untuk produk skincare, misalkan Skin Glow yang berfungsi untuk menghilangkan kantung mata. Selanjutnya, misalkan eh, kita punya target market nih, ya. Misalkan untuk anak-anak muda, ya. Kita bisa tambah ini gaya bahasa anak muda, ya. Kita coba tes ya. Kita scroll bagaimana jawabannya. Oke. Oke, di sini ChatGPT memberikan 5 jawabannya lagi ya. Ini salah satunya. Bye bye panda eyes ya, mata panda kali ya. Dengan skin glow, kantung mata bukan lagi musuh. Mulai hari dengan mata yang on point dan kulit yang glowing. Nah, di sini dengan kita memasukkan tambahan ya, tambahan gaya bahasa anak muda, maka bahasa dari ChatGPT juga berubah, teman-teman. Ya, dari yang tadinya baku ya, baku banget ya, itu langsung bisa menyesuaikan gaya bahasa yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Ini juga kita tambahin produknya ya, Skin Glow. Dia juga menyebutkan Skin Glow ya, Skin Glow bikin mata kamu fresh abis. No more drama. Jadi itu kan apa namanya? Bahasa anak muda banget ya. Ya. Jadi eh, dengan perintah yang spesifik itu bikin hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyain belum? Ada yang mau ditanya dulu? Jelas. Oke. Penampilan beda itu eh, bukannya di laptop apa di HP? Kalau di Zoom mungkin nanti nonton rekamannya kali ya. Ada nggak? Kalau kita buat konten untuk jasa, bisa-bisa aja kan tergantung jasanya itu apa ya. Jasanya itu apa? Oke, saya lanjut dulu ya. Ini masih kebaca kan ya, masih di layar ChatGPT ya. Kemudian ngomongin konten kan juga ada, ini kan konten misalkan gambar ya, gambar. Ngomongin konten ada konten Reels ya, video pendek. Nah, bisa nggak sih ChatGPT memberikan idenya?
Jadi sebenarnya bisa-bisa aja. Tinggal tadi kan kita ini ya buatkan saya caption untuk produk skincare Skin Glow ya. Jadi apa perintahnya? Buatkan saya ganti captionnya dengan skrip video pendek. Misalkan ya, kita coba dulu aja. Ini masih sama ya, saya hanya mengganti eh, tugasnya. Tadi kan tugasnya bikin caption, kalau sekarang tugasnya bikin skrip video pendek. Kita coba enter. Semoga terlihat ya. Ini zoomnya nggak tahu nih Pak. Nggak tahu. Oke, oke, kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Ya, di sini saya memasukkan perintah buatkan saya skrip video pendek nih untuk produk skincare Skin Glow yang berfungsi menghilangkan kantung mata dengan gaya bahasa anak muda. Nah, si ChatGPT memberikan idenya atau memberikan jawabannya. Contoh, ini kan tadi skrip video pendek. Nah, di sini si ChatGPT juga memberikan ide untuk visualnya, teman-teman. Ya, jadi ada host di sini. Kalau teman-teman bisa lihat, ada host. Host ini maksudnya, kalau saya nangkep ya, itu seperti voice overnya, ya. Jadi di sini ada opening skin, ya, suasana ceria, musik upbeat, memainkan latar belakang. Kemudian ada bagian visualnya nih, idenya produk skin glow yang menarik perhatian. Kemudian untuk suaranya bisa diisi dengan hey skin glow lovers, kalian tahu nggak gimana caranya buat mata kelihatan fresh dan kantung mata hilang? Nah, gue punya rahasianya. Gitu ya, teman-teman. Jadi cara bacanya atau cara kita menangkapnya itu seperti itu. Jadi si ChatGPT memberikan skripnya, kemudian juga ide visualnya. Kita coba scroll kembali ke bawah ya. Di sini juga sama, ya. eh Voice overnya ini dia Skin Glow, sahabat terbaik kita, bla 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 bla. Kemudian visualnya memperlihatkan produk dan menjelaskan kandungannya. Seperti itu. Nih, host menggunakan produk di matanya. Jadi memberikan ide ini harus ngapain visualnya selain memberikan skrip video. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi dari apa namanya ChatGPT kita bisa dapat banyak ide untuk membuat konten. Terus misalkan tentang carousel ya, konten kan ada carousel juga ya. Tadi ada caption yang single single banner biasa, kemudian ini tentang video reels, kemudian kita coba yang carousel. Jadi kita coba buatkan saya, kita coba ya. Nah, ini mungkin langsung ke bagian produknya, teman-teman, ya. Jadi eh, karena berhubung ini langsung ini ya, buatkan konten tentang skin glow untuk menghilangkan kantung mata, ya. Jadi dia langsung seperti promosi gitu tentang
Skin Glow ini ya. Jadi nanti ada seperti ini teman-teman. Judul Skin Glow PP Kantong Mata Hello Fresh Eyes. Kemudian juga dikasih ide tentang fitur unggulan, cara pakai, terus kemudian kenapa Skin Glow, kemudian testimoni juga, itu ya. Oke, kita balik lagi ke konten. Misalkan kita sudah sudah puas nih atau sudah mendapetin tentang captionnya atau deskripsinya ya di ChatGPT. Selanjutnya kita bikin gambarnya teman-teman. Ya, jadi saya balik di presentasi tadi. Nih ya. Nah, oke. Kita selanjutnya bikin visualnya. Nah, di visual ini kita pakai tools AI lagi yang namanya Bing. Teman-teman bisa langsung eh, buka atau download ya. Bing itu juga ada di Play Store. Silakan di-download Bing. Itu download yang by Microsoft. Kalau yang pakai laptop bisa ke bing.com. Oke, untuk menggunakan Bing juga harus punya akun dulu ya, harus daftar dulu. Daftarnya sih ya secara umum sama ya, masukin Gmailnya dan selesaikan daftarnya. Ini aku nggak bisa demoin lewat HP soalnya. Catatan aja yang pakai HP, nanti setelah setelah login ya, posisinya setelah login, untuk gunainnya itu cari aplikasi yang namanya Image Creator di dalam Bing-nya. Jadi bukan bukan aplikasi beda lagi bukan. Tapi ketika sudah login, nanti di Bing itu ada yang namanya Image Creator. Nah, itu untuk bikin gambarnya di situ. Share screen-nya mati ya. Saat ini bisa lihat nggak share screen-nya? Share screen sih saat ini itu yang presentasi di Canva Aman, itu. Mas, aman. Aman ya. Oke. Kita bisa buka yang pakai laptop bing.com/. Ini ya. Awalnya sih bing.com. Kalau nanti apa namanya untuk membuat gambarnya itu di Image Creator. Oke. Jadi kalau di Bing itu juga ada yang namanya Bing Chat ya. Kayak ChatGPT juga. Oke. Langsung aja untuk teman-teman yang pakai laptop bisa pakai bing.com/image/script ya. Itu nanti masuknya di halaman sini. Saya jelaskan sedikit dulu tentang dashboard dari Bing ini teman-teman. Jadi ini adalah bagian untuk memasukkan perintahnya ya, masukkan perintahnya di sini. Kemudian nanti teman-teman akan lihat di bagian nol ini itu bagian tokennya teman-teman ya. Kalau teman-teman baru login ataupun user baru itu 15 ya. Tulisannya nanti 15. Jadi memang di Bing ini menyediakan 15 per hari generate gambar
gitu ya. Ini kenapa nol ya karena sudah habis ya gitu ya. Eh, saya coba jelaskan dulu. Oke. Jadi ini adalah salah satu dari hasil yang saya generate di Bing Image Creator, teman-teman. Untuk bagaimana cara kerjanya, itu secara umum sama. Semua tools AI itu sama. Kita memberikan perintah, kemudian si AI-nya akan memberikan jawaban. Nah, tergantung nanti AI-nya itu apa. Kalau gambar ya nanti munculnya gambar. Kalau video munculnya juga video seperti itu. Nah, sama seperti sebelumnya, saya mengkategorikan ada perintah umum dan perintah khusus, teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman lihat gambar saat ini, ya, ini menurut saya itu masih dalam perintah umum, ya. Jadi ada tugasnya, tugasnya itu membuat gaya double exposure, kemudian plus deskripsi, ya. Misalkan deskripsinya ini kombinasi gambar kepala wanita berhijab dengan gambar Mekah, ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa dieksplor sendiri, coba dengan gaya double exposure gitu ya. Jadi tugasnya atau gaya desainnya plus deskripsi. Nah, itu menurut saya itu masih dalam kategori perintah umum gitu ya, teman-teman. Nanti kalau gaya gaya desainnya itu berubah, juga nanti desainnya berubah gitu. Kemudian kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Gambar berikutnya ini cukup detail. Nah, ini yang saya maksud dengan perintah khusus ya atau lebih spesifik lah ya. Bahasanya spesifik gitu ya. Jadi ada gaya tentu kalau kalau saya metodologian ya, itu tetap kita harus merumuskan atau memberikan perintah mau gaya seperti apa. Ya, karena default dari Bing ini kebanyakan itu kartun, teman-teman. Nah, jadi misalkan teman-teman tidak memasukkan gaya desain ini, gaya desain ya, itu nanti munculnya eh, kebanyakan itu seperti kartun. Nah, dengan memasukkan gaya desain, tentu ini akan memberikan atau sesuai dengan keinginan kita. Ya, di sini saya memberikan perintah dengan gaya teknik reels. Nah, ini kayak ini seperti reel ya, reel. Kemudian fokuskan gambar pada kemasan standing pouch brownies coklat yang menarik dengan kata brownies ya. Seperti ini. Jadi eh, kita kalau saya ajarkan tentang desain ya, apalagi tentang desain promosi, kita coba apa ya? Analogikan lah ya atau seperti anatomi ya. Desain itu ada background, kemudian ada produk ya, kemudian ada elemen-elemennya ya, seperti itu. Jadi kalau mau bikin desain promosi, terutama apapun itu ya, itu kita harus menjelaskan bagaimana kondisi backgroundnya, kemudian kondisi produknya, dan juga kondisi elemennya. Ya, di sini eh, kemudian perintah selanjutnya buat latar belakang dengan nuansa coklat yang hangat dan memikat. Kemudian saya tambahkan elemen-elemennya. Ya, tambahkan potongan-potongan coklat yang berterbangan. Yang ketika saya memasukkan perintah seperti ini, maka munculnya eh, yang teman-teman lihat sekarang. Gitu ya. Kita coba next. Udah enggak ya? Oke. Di sini saya hanya mengganti gayanya, teman-teman. Gaya cyberpunk. Ya, di sini sebenarnya saya hanya asal aja ya memberikan gaya desainnya.
Saya hanya mengganti itunya aja. Kalau yang lainnya itu sama. Gambarnya atau desainnya itu berubah, teman-teman. Ya, seperti mungkin gaya desain cyberpunk itu ya kayak gaming-gaming gitu ya, cyberpunk gitu ya. Teman bisa lihat sendiri gaya desainnya. Oke, ini hanya saya ganti gaya desainnya aja. Selanjutnya, selanjutnya ya, misalkan kebutuhan saya itu hanya backgroundnya aja nih ya, atau saya sudah punya produk brownies-nya ya. Jadi saya menggunakan AI ini hanya untuk bikin background-nya aja ya. Jadi nanti misalkan saya sudah punya produk brownies sendiri ya, sudah ada desainnya. Nah, nanti saya foto dan saya letakkan di background yang saya bikin ini. Gitu. Jadi kalimatnya saya hanya mengubah fokuskan gambar pada meja kayu kosong di tengah. Jadi kalau sebelumnya itu fokuskan gambar pada kemasan standing pouch, ya, seperti ini. Saya rubah hanya eh, memfokuskan pada meja kayu kosong. Nah, di sini kalau mungkin teman-teman jualan skincare bisa ke podium ataupun ke batu ya, seperti itu. Dan selanjutnya ini tidak tidak saya ganti-ganti ya, hanya mengganti pada bagian produknya aja ya. Produknya ini meja kayu kosong. Nah, nanti setelah ini saya masukkan secara manual misalkan di Canva seperti itu, teman-teman. Oke, kita coba demo kali ya. Oke, ini masih sisa dua. Ini kelihatan ya di halaman baru ya. Oke, di sini tokenku ini ya dua nih ya, tinggal dua ya. Kemudian saya coba demokan bagaimana membuatnya. Misalkan tadi ya skin glow tadi ya teman-teman. Misalkan gaya teknik tadi untuk realnya teknik realisme ya realisme. Tadi misalkan fokuskan gambar pada skincare misalkan seperti ini dulu ya. Aduh, kepecet enter. Bertuliskan skin glow misalkan seperti ini. Jadi elemennya aku memilih bunga-bunga yang berterbangan. Kita coba ya. Di sini saya tambahin botol ya. Botol skincare bertuliskan skin glow. Latar belakang bernuansa putih, terdapat bunga-bunga yang berterbangan. Dengan Layarnya masih di gaya, Canva, Mas. aduh, masih di Canva ya. Bentar, Pak.
Sudah ya, Pak? Oke, ini sudah mulai share. Oke. Oke, Oke, sekarang udah Bing nih. udah Bing. Tadi kan aku jelasin Bing. Nah, sekarang demonya nih ya, gitu. Demonya ini tadi eh, tokenku juga tinggal satu. Jadi tadi beda browser, Pak, makanya nggak muncul, Pak. Wah, nggak teliti aku. Untuk demonya, eh, di sini saya memasukkan yang skin glow tadi ya, teman-teman. Jadi gaya teknik realisme, kemudian fokuskan gambar pada botol skincare bertuliskan skin glow, kemudian latar belakang bernuansa putih, kemudian elemennya saya pilih mungkin bunga-bunga ya, terdapat bunga-bunga yang berterbangan. Kita coba create ya, kita coba lihat hasilnya. Nah, semoga sesuai harapan ya. Oke, ini adalah hasilnya teman-teman. Jadi skin glow, ada elemen bunga-bunga dan apa namanya bernuansa putih. Oke, seperti itu ya. Nanti kalau gaya desainnya berubah, juga desainnya nanti bakal berubah gitu. Ketika sudah dapat nih ya, berarti kan gambar udah dapat, kemudian caption juga udah dapat. Nah, jadilah konten yang siap kita publish gitu, teman-teman. Mungkin secara singkat itu aja yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman yang mungkin ada pertanyaan. Oke, baik. Nah, teman-teman yang ada pertanyaan boleh silakan ya. Raise hand boleh ya, atau nanti eh, tulis di kolom chat juga boleh ya. Oke, ini ada Mbak Dini Marliani. Oke, saya nyalakan unmute-nya. Silakan Mbak Dini kalau mau tanya. Oke, suara saya masuk? Masuk, Oke, Mbak. masuk Mbak Dini, silakan. Oke, alhamdulillah banget dapat materi yang sangat-sangat luar biasa, Kak. Kalau biasanya saya pakai Bing itu gambarnya tidak semenarik ini sebenarnya. Jadi sudah beberapa kali pakai Bing, tapi hasilnya belum memuaskan lah. Ini alhamdulillah banget dapat pencerahan setelah ikut webinar ini. Yang Alhamdulillah. ingin saya tanyakan, kalau di Bing sendiri, kita bisa tahu nggak ya Kak, misal nih kita menemukan sebuah desain yang bagus, terus kita mau bikin atau remake remake desainnya menggunakan Bing. Jadi kalau kita melihat gambar kan, ih bagus nih desainnya nih, terus kita mau buat ulang. Nah, kira-kira bisa nggak di Bing itu mengetahui perintah ya atau prompt yang dituliskan oleh si pembuatnya yang dahulu gitu. Oke. Terus yang kedua untuk rasio Kak. Rasio apa hanya berbentuk square atau bisa kita kombinasikan dengan atau kita atur untuk ke rasio lainnya gitu. Itu aja mungkin Kak Angga. Terima kasih. Oke, sama-sama, Mbak. Saya jawab yang nomor dua dulu. Kalau untuk resolusi dari Bing ini memang square aja, Mbak. Gitu ya. Kemudian kalau untuk mengetahui mungkin bisa dikatakan ini perintahnya apa gitu ya. Gambar ini perintahnya apa. Itu ada yang namanya Bing Chat. Nah, kita coba tes ya. Sebenarnya kalau pakai HP itu eh, ya tetap pakai Bing Chat, Mbak. Tapi eh, lebih normalnya itu pakai HP. Aku biasanya ngecek loh ya. Ini kalau aku beberapa kali tes pakai pakai laptop
itu gagal. Nggak tahu nih settingannya gimana. Pokoknya yang kalau di HP itu Bing Chat, kemudian Chat GPT 4 itu. Tulisannya itu bisa. Nah, ini fitur Bing Chat ya, seperti ini. Dan di sini kita coba tes dulu ya. Bing Chat yang Copilot. Aplikasinya namanya Copilot kayaknya. Kalau gambar image creator, kemudian untuk chatnya itu Copilot. Oke, nah di sini ada 3 pilihan nih, kreatif, balance, dan precise. Nah, kalau saya nangkepnya, misalkan kita tanya tentang yang mungkin tentang kreatif, ya kita pilih yang kreatif. Kalau yang mungkin data-data yang spesifik ataupun yang lebih akurat, itu pakai yang precise. Gitu ya. Kita coba tes dulu. Intinya, kalau pakai HP, nanti juga sama ya. Nanti juga sama. Di sini diupload gambarnya, Mbak. Diupload, ya, seperti ini. Mana ya? Misalkan ini aja deh. Nah, ketika sudah diupload, nah nanti tinggal perintahnya apa? Misalkan deskripsikan from. Nah, seperti ini. Nah, kalau di HP itu bisa lebih lancar gitu ya. Ini nanti mungkin teman ada yang tahu settingannya sebelah mana yang di laptop ya. Jadi ini salah satu cara untuk mengetahui deskripsi. Jadi kita suruh ChatGPT untuk menerjemahkan gambarnya. Nah ini bisa nih ya. Gambar yang Anda kirimkan menunjukkan seseorang yang mengenakan jas gelap dan kemeja putih. Nah, caranya seperti itu, gitu Mbak. Jadi kita suruh untuk menerjemahkan gambar. Ada lagi yang ditanyain, semoga menjawab ya Mbak. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Mbak Dini ya. Oke, ada lanjut ya. Ada Pak Muhammad. Silakan Pak Muhammad. Oke, Pak Muhammad mau tanya. Silakan. Oke, Pak Muhammad. Kalau enggak, saya lanjut ke Pak Sudarman. Silakan. Oke, Selamat silakan Pak malam, Sudarman. selamat malam. Apakah suara saya dapat didengar, Mas? Malam Pak, Oke, selamat dengar. malam Pak. Silakan, suaranya Ya, kedengaran. selamat kenal nih sama narasumber yang baru nih. Perkenalkan, saya Brion Kasudarman, domisili di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya juga sudah mencoba utak-atik mengenai skrip, tapi skrip yang saya minta adalah skrip video gitu. Tapi saya bingung menggunakan apa lagi untuk melanjutkan untuk menghasilkan video setelah dibaca skrip yang dihasilkan oleh Oke. ChatGPT. Itu aja Mas, mohon pencerahannya. Oke. Jawab secara singkat ya Pak. Jadi eh, apa namanya? Contohnya tadi lah, saya sudah nyuruh ChatGPT bikin skrip video. Kemudian agar jadi video terus ngapain kan gitu kan Pak? Ya, Agar mau agar jadi jadi videonya agar saja jadi Mas videonya bingung. gimana sih ya? Nah, kita kan tadi dikasih dua 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 elemen ya.
visual sama script voice overnya. Nah, untuk membuat videonya, sebelumnya kita harus kumpulin dulu nih. Kumpulin dulu gambarnya. Jadi tadi kan ada beberapa gambar atau visualnya itu dikumpulin, Pak. Itu dibikin pakai pakai AI ataupun shoot shoot manual ataupun cari di internet yang free itu bisa. Pokoknya ini ngomongin bikin video secara umum ya, Pak. Kita kumpulin dulu nih resource visualnya. Kemudian kita juga bikin resource suaranya. Ya, tadi kan ada ide dari ChatGPT, ada bagian voice over. Nah, itu dikumpulin dulu juga, Pak. Nah, setelah itu, untuk yang suara, itu bisa pakai AI, bisa rekaman manual. Jadi, ketika sudah kumpul semuanya, antara suara dan visualnya, kita gabungin menjadi video. Gitu, Pak. Jadi, untuk gabunginnya bisa pakai CapCut. Jadi kayak disusun gitu loh, Pak. Disusun, kemudian diekspor jadi MP4. Jadilah satu video utuh, misalkan 30 detik ataupun 1 menit, seperti itu. Dan memang secara umum, untuk video panjang kan gitu, Pak. Potongan-potongan video kecil. Jadi kita Oh kumpulin gitu. resource gambar, resource suara, kemudian kita gabung jadi satu. Oh, saya Gitu, pikir Pak. ada AI lain yang hanya membaca skrip eh, konten Video. video langsung menjadi video gitu, Pak. Jadi saya pikir begitu. Eh, ada, Pak, ada AI lain, maksudnya AI untuk video ya. Iya, Itu jadi mungkin, langsung dia membaca skrip dari skrip yang ya, dihasilkan oleh ChatGPT kalau, langsung ya, oke, menghasilkan video gitu. Saya oke. saya kepikiran gitu. Ya, tapi sepengetahuan saya itu kalau misal jadi langsung video utuh itu nggak ada, Pak. Tetap ada pun itu hanya 4 detik. Tetap potongan kecil-kecil, Pak. Untuk Oh, bikin panjangnya, eh, kita harus gabungin. Memang konsepnya seperti itu. Video-video yang panjang pun footage-footage kecil, Pak, digabungin seperti itu. Kalau langsung 30 detik 1 menit itu pengetahuanku nggak ada. Tetap kita harus kumpulin kecil-kecil gitu. oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama, Pak. Oke, Pak Muhammad silakan. Saya sudah klik unmute. Apakah bisa? Oke. Kalau belum ke Abang Pauzi, silakan Abang Pauzi. Oke. Cek, Oke, silakan. Tadi saya kepencet. Silakan, Mas. ya, makasih Mas Eko. Saya mau nanya, suara saya kedengaran nggak, Mas Eko? Ya, Dengar, kedengeran. Pak, dengar. Oh ya, makasih ilmunya ini udah bagus. Saya dari nyimak dari awal. Jadi saya coba ngotak-ngatik. Kira-kira kalau pakai Bing AI itu kita mau pasang produk yang custom, kita punya produk sendiri, kita mau kasih animasi atau kasih variasi, itu kira-kira bisa nggak? Kalau tadi kan lewat teks jadi gambar. Kalau kita uploadnya gambar produk kita bisa nggak kita variasiin? Gitu Mas Eko. Oke, Makasih. oke, oke. Izin jawab ya, Pak. Jadi untuk Ya. memvariasikannya itu seperti yang deskripsi tadi, Pak, yang Copilot tadi, yang barusan tadi Mbak Dini tanya, ya. Itu kalau ngomongin kombinasi ya, Pak. Jadi kita upload gambarnya seperti tadi, terus perintahnya suruh variasikan ke yang lain, gitu. Dicoba seperti itu. Itu kalau ngomongin untuk agar variasi produk yang sudah ada gitu kan. Gitu, Pak. Oh, nggak belum dipraktekin bisa nggak? Kira-kira dibuat contoh gitu.
Produknya mungkin sebentar. Kita coba ya, Pak. Iya, ya. Untuk skin glow tadi aja ya. Ini coba misalkan terus kita masukkan perintah buatkan variasi lain dari gambar ini. Kalau variasi ini biasanya apa, Pak? Case-nya apa? Mas Fauzi, apakah masih di sini? Oke, sambil saya jelaskan ya. Jadi di sini ada 2 of 5 itu kita hanya dibatasi 5 kali memberikan perintah. Ya, nanti kalau sudah 5 kali, balik ke 0 lagi. Balik ke 0. Kita harus new chat lagi. Gitu. Nah, ini hasilnya. Itu eh, tadi perintahnya buatkan variasi lain gambar ini. Ya, mungkin kalau case-nya mungkin logo ataupun gambar lain mungkin bisa kali ya. Nah, ini langsung gambar lain itu seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat ya. Oke, gitu ya. Semoga menjawab Pak Fauzi tadi case-nya apa. Oh iya, iya. Berarti kalau di Bing kan ada batasnya 15, itu kalau sudah nol masih bisa di generate lagi nggak? Besok ke top up lagi 15, Pak. Oh berarti kalau udah nol nggak berfungsi lagi ya? Kalau Kalau sudah. untuk yang image creator itu 15 per hari. Oh berarti di lebih dari 15 berarti udah nggak berfungsi lagi buat nunggu besok. Iya, besok nanti 15 lagi seperti itu. Oh ya, makasih. Oke, Ya, Oke, makasih. sama-sama, siap. Pak. Ya. Lanjut nih, ada Mas Toto Dwi. Silakan Mas Toto Dwi. Oke, Oke, terima kasih Pak. silakan. Ini saya pernah mencoba perbandingan antara ChatGPT sama Bing ya untuk menyelesaikan soal gitu. Ternyata di dua eh, eh, itu antara Bing sama ChatGPT itu jawabannya berbeda dan apa namanya eh, setelah dicek eh, dikoreksi ternyata jawaban yang menurut ChatGPT dan Bing itu salah. Nah, berarti ini untuk penyelesaian soal ini penyelesaian soal itu kita minta bantuan ChatGPT dan Bing itu nggak bisa dijadikan acuan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana caranya kita mengubah dari foto-foto ya, foto-foto yang kita miliki itu diubah ke format 3G, format foto 3D gitu.
apakah bisa lewat Bing Create Image itu? Terima kasih. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya Pak. Kenapa jawaban dari ChatGPT ataupun Bing itu tidak tepat ya? Oke, jadi memang eh, apa ya, konsep cara bekerja dia tetap punya database Pak. Dia punya database yang mungkin tetap ada keterbatasan. Ya, jadi hasil-hasil yang dia keluarkan juga menurut database yang dia punya seperti itu. Jadi bukan memang tidak tahu semua hal itu ya benar tidak tahu semua hal. Dia bisa memberikan jawaban ya dia punya database itu seperti itu. Kemudian yang kedua, cara menjadi 3D itu sebenarnya juga sama Pak. Eh, bisa langsung ke Copilot ini. Jadi diupload gambar, kemudian eh, ini salah satu caranya ya. Jadi Copilot ini. Jadi diupload gambar, kemudian perintahkan untuk membuat 3D. Seperti itu. Kalau cara yang lain sih banyak, Pak. Cuman ini cara singkatnya seperti itu. Gitu, Pak. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Pak Toto ya. Oke, Pak Muhammad, silakan sudah bisa belum? Oke. Oke, sepertinya Mas Angga banyak juga yang ini ya, belum terlalu mengenal banyak tentang AI. Ada beberapa tadi saya juga lihat cukup banyak ya. Nah, saya tanya dulu nih ke teman-teman ya. Kalau misalkan kita bikin ya, ada kelas untuk desain AI ya dari nol sampai teman-teman nanti paham ya, mulai dari bikin desain untuk copywriting, caption tadi Mas Angga bilang, kemudian bikin gambar, bahkan nanti bikin logo, kemudian ada juga yang sekarang ya kita bikin gambar karikatur dengan wajah kita, bisa juga dengan keluarga, family, juga ada bikin foto profil mungkin yang luar biasa ini Mas Angga. Jadi kita nggak perlu lagi ke foto studio ya. Kita bisa update dengan menggunakan AI, ini luar biasa sekali ya. Saya rasa ini sangat membantu teman-teman juga ya. Nah, saya tanya dulu nih, siapa yang mau kalau ada bimbingan ya dari awal nih teman-teman belajar tentang desain AI ya. Ada yang mau nggak nih? Coba. Yuk, siapa yang mau kalau ada kelas bimbingannya secara live? Oke, mau Pak? Oke. Saya dari awal. Oke, boleh ya. Mau. Oke, ya. Oke. Mau. Banyak yang mau Mas Angga ya. Oke. Nah, baik. Nah, teman-teman, di afiliaja.com itu kita punya satu kelas untuk AI, namanya kelas desain AI. Nah, mentornya adalah Mas Angga. Ya, nanti. Dan sebelumnya kemarin di bulan Desember kita sudah buka kelas yang batch 1. Ya, itu luar biasa. Pesertanya 382 orang. Ini luar biasa sekali. Dan semuanya memberikan testimoni yang positif. Kenapa? Karena banyak sekali manfaat yang mereka dapatkan. Nah, kalau teman-teman pengen ikut, kita akan buka ya batch kedua. Ya, tentu saja dengan harga yang promo buat teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini. Ya, nah seperti apa detail kelasnya ini akan saya infokan. Nah, sebentar. Oke ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke. Nah, ya. Jadi di afiliaja.com ya, kita punya kelas desain ya untuk membuat konten bisnis yang stand out dengan cara yang cepat dan mudah ya, dengan AI ya, bikin cover seperti ini ya, desain snack, desain box ya. Kemudian ya, ini pengantarnya teman-teman.
Ya, konten itu merupakan hal yang sangat penting ya, termasuk gambar, kemudian copywriting, ya. Nah, jadi itu mencirikan kita juga beda dengan yang lain ya. Nah, kemudian nanti ketika kita belajar di sini ya, nah mungkin teman-teman ngalami ini ya, bingung mau buat desain sendiri seperti apa, tidak punya skill untuk mendesain atau gaptek, kemudian komputer kurang mumpuni untuk software ya. Nah, pakai template kurang fleksibel, kurang leluasa. Nah, nanti di kelas ini nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana membuat gambar-gambar seperti ini ya. Nah, gambar-gambar seperti ini ya. Bisa jadi ide buat teman-teman juga. Nah, seperti ini. Dan nanti materinya adalah ini ya. Jadi nanti ada pengenal AI dan Kanapa AI, kemudian optimasi AI untuk membuat copywriting, nanti lebih belajar lebih dalam lagi. Kemudian untuk optimasi AI untuk membuat profil ya, menarik. Kemudian untuk membuat desain dan untuk membuat video ya. Jadi nanti akan diajarkan bagaimana membuat video iklan produk teman-teman ya. Kemudian itu dengan menggunakan AI. Jadi nggak menampilkan wajah ya. Bahkan juga membuat video cerita ya dengan menggunakan AI. Ini teman-teman bisa gunakan buat konten di YouTube, ya, di Reels juga ya. Bisa bahkan di Facebook sekarang juga bisa digunakan ya. Bisa dapat dolar ya dari Facebook ya. Nah, menariknya adalah nanti kita akan ada update ya. Ada materi tambahan yaitu bikin gambar karikatur dengan AI, bikin pas foto profesional dengan AI, dan bikin family profesional. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Bikin foto karikatur seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian sendiri ya. Nah, ini foto pas foto ya. Kemudian juga foto keluarga seperti ini juga nanti ya, nanti akan diajarkan. Nah, ya. Nah, yang menarik adalah khusus buat teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini, ya ini belum kita launch di komunitas, di member ya. Tapi khusus buat teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini, maka kita akan berikan harga promo ya. Dan dengan investasi yang sangat terjangkau, ya teman-teman hanya cukup mengeluarkan ya, 79.000 ya. Ini hanya untuk 100 pendaftar pertama. Nah, teman-teman akan mendapatkan bimbingan belajar selama 10 hari ya di grup WhatsApp ya. Nanti teman-teman boleh tanya dengan Mas Angga, nanti akan dibimbing juga dari nol. Jadi jangan khawatir buat teman-teman pemula pun itu tidak masalah. Nah, bisa ikut ya. Dan sekali lagi ini pendaftarannya terbatas ya dan harga termurahnya hanya untuk 100 pendaftar pertama. Nah, buat teman-teman yang mau boleh silakan ikut ya. Nah, jadi ini adalah kelas Desain AI by aflaja.com, ini tadi materinya. Nah, bikin logo ini adalah hasil dari teman-teman di batch 1 ya. Bikin logo sendiri. Nah, ini ya. Ini hasil dari teman-teman di batch 1 kemarin. Nah, seperti ini ya. Logo untuk bisnis sendiri. Nah, ini foto ya untuk ini dan nanti juga bikin karakter seperti ini. Nah, ini keren ya. Oke, nah buat teman-teman yang mau daftar silakan ya. Sebelum nanti saya infokan lagi, mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan silakan ya. Sebentar, saya infokan dulu ya untuk link pendaftarannya. Ya, 79.000 sangat terjangkau teman-teman. Teman-teman bisa belajar banyak tentang AI. Dan enaknya nanti juga teman-teman bisa free update ya. Jadi kalau ada materi update, teman-teman tidak perlu membayar lagi. Nah, silakan sudah saya bagikan di chatnya, di kolom chat untuk pendaftarannya. Ya, sekali lagi hanya untuk 100 pendaftar saja. Kemudian nanti harganya akan naik ya menjadi 99.000. Jadi silakan aja teman-teman yang memang mau belajar. Ya, saya rasa itu 79.000 sekali ngopi kayaknya habis ya, Mas Angga ya. Oke ya. Kalau yang sudah update daftar di batch 1 gimana? Nah, tidak perlu daftar lagi ya karena materinya udah free update ya buat teman-teman. Silakan nanti bisa ikuti aja di grup ya. Oke. Nah, teman-teman cara daftarnya sangat gampang. Teman-teman tinggal klik aja link yang saya bagikan. Kemudian nanti teman-teman akan muncul seperti ini ya. Nah, teman-teman silakan tinggal login ya. Jadi teman-teman tinggal login.
Sebentar, saya tunjukkan ya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu isi data lagi ya, cukup login. Nah, ini tidak perlu isi data karena teman-teman semua sudah member ya, sudah punya akun. Nah, teman-teman silakan klik yang ini ya, klik sudah punya akun, klik login. Nah, ya, klik login, maka nanti teman-teman silakan masukkan email dan password ya, email akunnya. Kalau lupa, silakan klik ya, login dengan menggunakan WhatsApp. Sebentar ya. Di bagian bawah itu ada login dengan menggunakan WhatsApp. Nah, teman-teman nanti bisa klik aja di situ ya. Nah, di sini ya, login dengan menggunakan WhatsApp. Nah, kalau teman-teman lupa ya, lupa password atau emailnya, silakan nanti login dengan menggunakan WhatsApp. Masukin aja nomor handphonenya yang didaftarkan ya di website afiliaja.com, kemudian klik kirim kode login. Ya, kalau sudah, nanti teman-teman tinggal cek aja WA-nya ya dari admin. Nanti akan kirim kode login. Nanti teman-teman tinggal masukkan kode loginnya ya. Misalkan ini ya. 391230. Setelah itu klik login ya. Kemudian nanti teman-teman bisa sudah login dan silakan check out, pilih pembayarannya ya. Jadi mau pembayaran menggunakan BCA, nanti transfer ke rekening BCA saya manual atau virtual account, misal BNI, Briva, Mandiri, BSI, Alfamart silakan. Ya, kalau manual ke BCA, selain itu nanti pakai virtual account. Nah, silakan ya teman-teman. Kalau mau daftar, saya kasih kesempatan nih 2 menit deh ya buat teman-teman untuk daftar. Jadi setelah daftar, klik buat pesanan. Nanti teman-teman akan dapat WA dari admin saya untuk info pembayarannya ya. Untuk rekeningnya atau yang virtual account nanti akan ada link pembayaran. Teman-teman tinggal klik aja link pembayarannya, tinggal ikuti aja di sana ya panduan untuk pembayaran. Oke, gitu ya teman-teman ya. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, coachnya Mas Angga yang mana? Ya, yang presenter malam hari ini. Nah, ya Mas Angga yang presenter malam ini. Oh, minta sales page, boleh ya. Sales page-nya silakan. Sebentar, saya share di sini ya. Di Zoom. Oke ya, saya kirimkan. Silakan. Oke ya. Oke, lupa password login menggunakan WA ya. Teman-teman kalau ada yang lupa password silakan ya. Oke. Yes ya, Pak Iwan kalau sudah daftar di batch 1 tidak usah ikut lagi ya. Karena ini free update ya. Oke. Apakah AI yang dipakai kebaikan yang berbayar? Nanti di kelas tidak ya, kita pakai yang gratis teman-teman ya, tidak berbayar. Ya tentu saja walaupun ada kuota limitnya tapi tetap bisa dipakai. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Mumpung ada Mas Angga nih. Pelatihan dapat rekaman nggak? Nah, nanti metode belajarnya di grup ya. Itu nanti teman-teman akan dikasih video panduan. Nah, ya per hari nanti teman-teman akan dikasih video sehingga nanti teman-teman bisa belajar step by step. Ya, dipandu nanti di grup. Ya, oke. Baik, ada lagi teman-teman? Oke, ya. Boleh, silakan nanti WA ke saya ya. Takutnya saya kelewat nih. Ya, kalau yang mau minta di Japri linknya boleh, silakan ya. Nah, ini nomor WA saya ya, chat Mas Eko ya. Oke, oke, silakan nanti boleh. Oke, boleh silakan teman-teman daftar dulu boleh ya. Transfernya besok boleh, silakan ya. Yang penting teman-teman daftar dulu karena nanti kalau sudah 100 ya, maka harganya akan naik ya jadi 99.000. Sebagai gambaran, di batch 1 kemarin yang ikut adalah 382 orang ya. Nah, silakan teman-teman. Jadi jangan sampai nanti teman-teman daftarnya harganya sudah naik ya. Lumayan teman-teman. Jadi silakan ya. Mumpung lebih hemat sekarang ya. Ini belum saya infokan ke semua member di aflaja.com ya. Yang pasti saya yakin lebih dari 100. Nah, teman-teman yang
malam hari nih hadir di Zoom dapat info lebih cepat, silakan boleh daftar dulu ya. Nanti transfernya boleh besok, silakan. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Untuk Mas Angga juga silakan kalau ada pertanyaan. Oke, grupnya yang mana Mas? Grup untuk kelas AI-nya nanti ada ya di akses produknya ya. Oke, ada ini GBU Interior. Oke, silakan GBU Interior. Yuk, silakan nyalakan mic-nya. Iya, terima kasih Pak. Saya mau nanya tadi yang saya chat itu kalau misalnya tadi gambar, kita kasih layout ya, kasih layout buat, karena saya bergerak di bidang interior. Kalau kita kasih layout, terus kita kasih speknya, kita mau model kayak apa, terus unit-unit yang ada di dalam itu, apakah bisa ya pakai Bing ini ya? Mohon pencerahan. Jadi mungkin eh, seperti pakem AI ini ya Pak. Jadi kalau saya sih mungkin lebih menggali ke idenya Pak untuk interior. Kalau langsung spesifik kemungkinan masih jauh ya Pak dari apalagi tentang bangunan ya. Tapi kalau ide, insya Allah memberikan banyak ide untuk desain-desain interior gitu Pak. Oke, baik. Jadi memang kalau detail banget yang pasti enggak ya, tetapi untuk ide-ide kemudian asalkan kita memberikan input-input ya detail ya setidaknya sangat membantu. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman silakan. Oke. Yuk, ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke. Toolsnya nanti pakai apa? Nah, nanti kita bicarakan di kelas, teman-teman. Nanti detailnya di kelas ya. Salah satunya ada pakai Bing, ChatGPT juga ada. Nanti ada beberapa tools-tools yang lain ya. Nanti di kelas akan kita sampaikan. Yang jelas, toolsnya tidak berbayar, teman-teman. Artinya, teman-teman bisa berpakai dengan gratis ya. Ada tools yang memang langsung berbayar ya, tapi enggak ya. Di kelas kita infokan cara dengan menggunakan tools yang bisa digunakan untuk gratis ya. Kalau sudah transfer kemana kita confirmnya? Nah, boleh ke nomor admin saya. Ketika teman-teman dapat setelah order, dapat notif WA untuk orderannya. Nah, ke situ boleh ya. Boleh silakan. Ajak temen bisa nggak? Harga beda ya. Nah, boleh ajak temen. Nah, nanti buat teman-teman yang sudah ikut ya di kelas AI, teman-teman juga bisa mengajak temannya untuk ikut ya di kelas AI belajar bareng. Nah, yang serunya adalah teman-teman nanti akan mendapatkan komisi affiliate ya sebesar 35%. Nah, menarik ya. Jadi, teman-teman bisa ajak kenalan-kenalannya untuk ikut belajar juga bareng ya. Nanti di tanggal 10 maka nanti teman-teman akan mendapatkan komisi 35%. Nah, nanti gimana caranya? Silakan nanti teman-teman setelah join malam hari ini, silakan boleh japri ke saya atau teman-teman silakan akses produknya. Kemudian nanti di sana ada link untuk join ke grup support affiliate. Nah, nanti teman-teman boleh tanya di sana ya. Oke. Tepatnya mulai kapan? Saya sudah daftar B1 tapi ketinggalan belajarnya. Oh, nanti silakan Bu Nanir bisa cek lagi di grup ya. Materi kemarin juga masih ada. Nanti untuk update akan kita berikan ya. Untuk yang nggak bisa desain, apakah mudah mempelajarinya? Nah, tentu saja di sini kita pakai bantuan AI ya, Mas Angga ya. Betul Pak. Malah yang nggak Betul, bisa desain Pak. Solusi untuk yang betul, nggak bisa desain. betul ya. Nanti kita gunakan untuk AI. Jadi ini bukan desain sendiri semua ya, teman-teman ya. Tapi justru di kelas ini nanti kita akan belajar desain dengan menggunakan AI ya. Nah, jangan lupa karena nanti ada materi update ya, teman-teman bisa ikut ya untuk dapat bikin karikatur foto tadi dengan foto teman-teman sendiri ya. Nanti akan diajar juga di kelas ya. Saya sudah ikut B1. Apakah daftar B1 lagi, Pak? Tidak perlu, Mbak Laura ya, karena sudah ikut B1 ya, nanti dapat update-nya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan, boleh raise hand atau batch 2 kapan? Tanggal 10. Ya, mulainya tanggal 10 Januari ya. Oke.
Sistem belajarnya bagaimana? Nah, nanti di grup WhatsApp nanti teman-teman akan dibimbing step by step ya. Nanti ada sesi materi, nanti ada sesi tanya jawab. Nah, jadi nanti materi juga akan terarsip ya. Nanti teman-teman bisa belajar ulang lagi ya. Jadi jangan khawatir kalau terlambat dan sebagainya ya. Karena materinya bisa disimak berulang-ulang. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan. Oke, karena nanti banyak yang akan kita explore ya untuk materinya. Jadi nggak hanya bikin image, juga teman-teman nanti akan diajarin bikin copywriting untuk captionnya, bahkan bikin video ya tadi ya, video untuk cerita bisa, untuk bikin iklan promosi teman-teman, produk teman-teman juga bisa ya. Jangan khawatir karena nanti materi ada di grup ya, nanti ada berupa video, semua terarsip. Jadi teman-teman bisa belajar ulang juga ya, tidak akan ketinggalan, jangan khawatir teman-teman ya. Oke. Login via WA caranya tadi gimana Pak login email? Oke ya. Saya ulangi nih teman-teman ya, untuk login via WA gimana? Nah, teman-teman tadi tinggal klik aja linknya ya. Ya, link daftarnya silakan diklik di sini ya. Oke. Silakan diklik linknya. Oke. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa login ya. Sebentar. Nah, teman-teman silakan klik aja ini ya. Login dengan menggunakan ini ya. Klik login dulu ya. Sudah punya akun, klik login. Oke, kemudian teman-teman silakan klik yang ini ya. Login dengan menggunakan WhatsApp. Ya. Klik aja tombol login dengan menggunakan WhatsApp. Setelah diklik, silakan masukkan nomor WhatsApp-nya. Nah, di input WhatsApp-nya, klik kirim kode login, kemudian cek WA-nya ya. Nanti ada WA dari admin saya, informasi kode loginnya. Nah, kode loginnya dimasukin ke sini. Kemudian klik login. Nah, setelah itu nanti teman-teman sudah login. Ya, setelah login maka teman-teman nanti bisa langsung pilih pembayaran. Contoh ya, seperti ini. Ya. Oke, saya cek lagi. Bentar ya. Oke ya, 391 30 ya. Oke ya. Setelah login, teman-teman nanti tinggal pilih pembayaran. Seperti ini ya. Silakan pilih pembayaran. Bisa BCA rekeningnya ya. Selain BCA nanti ke virtual account ya. Dengan menggunakan TriPay. Silakan nanti teman-teman bisa ikuti aja petunjuk cara pembayarannya yang dikirim oleh admin. Oke, kemudian klik buat pesanan. Nah, udah ya. Nah, sekali lagi harga promo ini hanya untuk 100 pendaftar pertama ya. Nah, nanti setelah 100 maka harganya akan naik menjadi 99.000. Nah, ya. Jadi silakan nih teman-teman yang mau daftar mumpung harganya masih promo sebelum besok akan diinfokan ke semua member ya. Apakah ada APK yang harus diinstal? Bikin karikatur itu pakai PC atau HP? HP bisa, teman-teman. Ya, HP bisa. Install atau nggak install itu tergantung nanti teman-teman ya. Bisa juga tanpa install. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan. Kalau masih ada. Oke ya. Nah. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke. Nanti rekamannya akan saya berikan di sini ya buat teman-teman yang mau rekamannya. Ya, silakan nanti ke sana ya. Oke. Apakah nanti akan diberikan promnya? Ya, nanti akan kita arsipkan juga ya. Prom-promnya nanti teman-teman juga akan dapat. Ya. Oke. Kalau ada halangan gimana? Bisa ya. Nanti materinya bisa teman-teman simak ulang. Ya. Yang penting teman-teman join dulu aja di grupnya ya. Otomatis teman-teman nanti bisa belajar di sana lagi ya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan. Oke. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, maka
saya akhiri ya untuk Zoom malam hari. Mungkin Mas Angga ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman semua yang hadir malam hari di Zoom. Silakan Mas Angga. Wah, apa ya, Pak? Eh, Pesannya sih itu aja, Pak. Tetap explore aja. AI ini sangat-sangat menurutku sangat canggih sekali dan sangat membantu banget pekerjaan kita. Jadi eh, apalagi rumor-rumor itu memang 2024 memang tahunnya AI, Pak. 2023 aja udah AI-nya udah eh, hype banget, apalagi 2024. Jadi memang kalau kita telat belajar AI-nya, ya nanti bahkan misalkan kita kerja di tempat lain, itu kan apalagi sekarang udah banyak tergantikan dengan AI ya, Pak. Jadi kalau kita telat belajar AI ya nanti kita bisa ketinggalan jauh banget. Kayak gitu. Explore aja AI-nya, teman-teman. Sangat membantu banget dan memang rumornya 2024 AI ini semakin gila lagi. Gitu, Pak. Oke, baik ya. Ya. Apa yang dikenakan Mas Angga itu saya sepakat banget ya, teman-teman, karena nanti kalau kita tidak memulai sekarang maka nanti kita akan ketinggalan dan tentu saja sama seperti Mas Angga bahwa dengan bantuan AI itu sangat banyak sekali membantu pekerjaan ya, termasuk bisnis saya juga itu luar biasa banget ya. Karena dengan segala kemudahannya ya, termasuk nanti bikin caption, promo dan sebagainya. Nanti juga dia akan diajari detail di kelas ya. Baik, terakhir ada pertanyaan menyusul. Saya lupa apakah sudah daftar di batch 1 atau belum. Nah, silakan dicek di akses produk ya, di member areanya. Kalau sudah ada kelas desain AI, berarti teman-teman tidak perlu daftar lagi ya. Tapi kalau sudah belum ada, silakan nanti bisa daftar ya. Oke, nah nanti sudah dapat nanti aksesnya kalau sudah transfer nanti bisa di member area ya teman-teman. Kalau sudah transfer sudah lunas silakan nanti akses ke member area. Di sana ada link untuk join ke grupnya. Nah nanti silakan join dulu ke grupnya. Nanti kelas akan kita mulai tanggal 10. Baik teman-teman, link pendaftaran. Oke, saya kirim lagi ya. Sebentar. Oke, ini saya kirim kembali. Ya. Oke ya. Baik. Oke, itu ya teman-teman ya linknya ya. Silakan sekali lagi teman-teman untuk promonya hanya berlaku 100 orang ya. Dan setelah itu harga akan naik ke 99.000. Besok akan saya infokan ke semua member ya. Jadi pastikan teman-teman daftar dulu nih mumpung sedang promo. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom malam ini. Semoga apa yang Mas Angga sampaikan ya bermanfaat buat teman-teman semua pastinya. Dan buat Mas Angga terima kasih banyak ya sudah hadir Sama-sama, bersama Pak. kita untuk sharing ke teman-teman semua. Terima Nah, kasih kita ketemu undangannya, lagi Pak. nanti di ya, Mas Angga ya, Siap, Pak. bersama teman-teman untuk belajar lebih detail lagi, lebih banyak lagi tentang AI ya. Nah, sekali lagi teman-teman semua, terima kasih banyak ya. Besok saya akan masih ada webinar juga. Temanya besok adalah tentang affiliate marketing ya, bagaimana cara mendapatkan 10 juta per bulan dari affiliate marketing. Teman-teman yang ingin belajar boleh silakan hadir besok di jam yang sama, setengah 8 malam ya. Link Zoom seperti biasa saya bagikan di grup komunitas. Baik, sekali lagi selamat malam, sampai jumpa lagi dan selamat istirahat ya. Bye-bye semua. Terima kasih Mas Angga Terima kasih, sharingnya. Pak. Thank you, Pak.